Kadang-kadang nih, media tuh suka bikin judul yang nggak akurat. Dan itu kan bisa ngerugiin pihak yang diberitakan. Contohnya nih, yang terjadi di kasus pemberitaan tentang Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. 22 Agustus lalu, nama PSI ini diberitakan banyak media. Saya kutip ya, sejumlah judul media online. Judul di Tribun Pekanbaru bunyinya seperti ini. PSI batalkan dukungan ke Ganjar, bakal dukung capres lain, tapi serap dulu aspirasi masyarakat. Terus ada lagi, judul Republika dengan bunyinya, PSI batalkan dukungan untuk Ganjar. Grace ojo ke susu, dukung capres. Terus ada lagi nih, Kompas menulis judul, PSI resmi batal dukung Ganjar capres, akan serap ulang aspirasi rakyat. Sementara Kata Data menulis, PSI batal dukung Ganjar di Pilpres, singgung deklarasi tak dianggap. Sebenarnya sih sepenuhnya judulnya tuh nggak salah, tapi judul-judul itu nggak akurat dan sangat mungkin menimbulkan penafsiran yang keliru. Kata batal di sana mengesankan PSI nggak jadi mendukung Ganjar Pranowo. Padahal yang sebenarnya terjadi nih, PSI untuk sementara menahan diri dalam hal dukung-mendukung capres. PSI sedang meninjau ulang, tapi itu kan tidak berarti batal ya. Apalagi kalau ditambahkan kalimat seperti bakal dukung capres lain. Atau resmi batal dukung Ganjar capres. Ini tuh kesannya kayak PSI sudah mengambil keputusan final. Nih, kita analogikan seperti ini. Misalnya, kalau saya mau membeli mobil, sebenarnya tuh udah fix nih, niat mau beli. Dan sudah menyatakan akan membeli. Tapi si penjual ternyata terlihat nggak mau ngejual mobilnya dengan harga yang semula ditentukan. Kalau itu terjadi, tentu saya juga menyatakan akan meninjau ulang pembelian itu. Ini nih yang sebenarnya terjadi dalam hubungan antara PSI dengan Ganjar Pranowo. PSI sebenarnya adalah partai pertama yang mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan PSI selama sekitar 8 bulan, PSI di akhir tahun lalu menyatakan dukungan pada Pak Ganjar. Tapi PDIP yang saat itu belum mencalonkan Pak Ganjar sebagai presiden nggak berkenan. PDIP bahkan meminta PSI menurunkan spanduk-spanduk berisi pencalonan Pak Ganjar. Pada April tahun ini, ketika PDIP akhirnya mendeklarasikan nama Pak Ganjar sebagai capres, PDIP tidak menyatakan PSI dalam koalisi pendukung Pak Ganjar. PDIP bahkan menyebut PSI tidak mengenal tata krama politik. Keadaan menjadi semakin runyam waktu di Depok. PSI mengkampanyekan Kaisang Pangarep sebagai calon wali kota. PDIP pun menolak gagasan itu dan menyatakan pencalonan Kaisang harus diajukan melalui PDIP. Singkat kata, inisiatif PSI mendukung Pak Ganjar nampaknya tidak diterima oleh PDIP. Karena itulah, soal pencalonan Pak Ganjar ini dimasukkan menjadi salah satu topik utama dalam Kopi Darat Nasional PSI 22 Agustus ini. Dewan Pimpinan Pusat PSI meminta 38 Dewan Pimpinan Wilayah PSI untuk berembuk menentukan pilihan. Pilihan pertama, mendukung Ganjar sebagai capres. Pilihan kedua, mendukung Prabowo sebagai capres. Pilihan ketiga, menjomblo alias tidak memilih siapa-siapa. Ternyata, hasil musyawarah 38 DPW itu tidak mengerucut pada satu suara. Sis Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina PSI pada acara Kopdarnas itu membacakan sejumlah poin rekomendasi. Yang pertama, DPP PSI diminta untuk kembali menyerap aspirasi terkait capres. PSI diminta tidak buru-buru menentukan pilihan. Kedua, PSI diminta untuk memutuskan capres dengan mempertimbangkan faktor siapa cawapres yang akan mendampinginya. Misalnya saja, PSI ini kan memang mendukung Gibran untuk menjadi cawapres. Karena itu, kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan untuk menurunkan batas usia seorang capres dan cawapres, dan Gibran ternyata memang bersedia menjadi cawapres, PSI diharapkan mendukung capres yang didampingi oleh Gibran. Yang ketiga, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang layak didukung sebagai bakal capres 2024. Dalam musyawarah, ada yang menginginkan Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, sampai tetap penjomblo saja. Keempat, kriteria utama dalam memilih capres adalah figur yang benar-benar bisa melanjutkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Itulah 4 hasil musyawarah DPW-DPW PSI. Anda mungkin bisa lihat
tidak ada satupun pernyataan PSI yang menyatakan batal mendukung Pak Ganjar. Yang ada adalah kesepakatan bahwa PSI harus menyerap kembali aspirasi dari bawah dengan menggunakan sejumlah pertimbangan dan nggak perlu dilakukan secara terburu-buru. Ini logisnya. Keputusan PSI baru bisa ditetapkan setelah cawapres ditentukan. Jadi, karena berbagai perkembangan yang terjadi, PSI saat ini belum mengambil keputusan final. Masalahnya, banyak banget media menggunakan pilihan kata yang salah, yang ujung-ujungnya menimbulkan mispersepsi. Respons terhadap sikap PSI itu jadinya kemana-mana. Nih, contohnya Kompas, mengutip pendapat Ahmad Khairul Umam yang adalah Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, yang menyatakan PSI akan merapat ke Prabowo. Menurut Umam, PSI hanya berdalih akan menyerap aspirasi dari bawah. Tapi sebetulnya kaum elit PSI sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo. Dia juga menganggap pembatalan dukungan PSI akan menjadi pukulan tersendiri bagi mesin politik Pak Ganjar Pranowo. Pencabutan dukungan PSI bisa menciptakan tekanan psikologis bagi para pendukung Pak Ganjar yang semula optimistis bisa mengkonsolidasi basis dukungan, ujarnya. Analisis semacam ini nampak didasari asumsi bahwa PSI memang sudah membatalkan dukungan kepada Pak Ganjar. Padahal sebenarnya PSI kan belum mengambil keputusan apa-apa. Media nih harus lebih berhati-hati dan adil dalam menulis liputan. Media massa sangat diandalkan untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Tapi kalau pemberitaannya tidak akurat, ini kan sangat merugikan pihak yang diberitakan. Saya, Rizka Putri Abner, undur diri.